Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Penguji Kinerja, perkenalkan, saya Hilman Saptari, guru fikih di MTS Al Jauharatun Naqiyah Wanasaba, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK IAIN Palopo dengan NIM 24020805070. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di MTS Al Jauharatun Naqiyah Wanasaba kelas 7 dengan materi berzikir dan berdoa setelah sholat. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah bertatap muka kembali dalam pembelajaran yang bermanfaat tentunya. Salawat pendidikan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran lebih jauh agar kita mendapatkan berkah juga manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari, terlebih dahulu kita berdoa. Rehan, siap. Silakan memimpin doa. Duduk siap. Siap. Istirahat di tempat. Gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik, silakan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Andika, Siap, hadir. Ahmad Najullah, Siap, hadir. Davin Dwi Arianto. Siap, hadir. Mantap. Heni Rohayu, Siap, hadir. Rizky Saputra, Siap, hadir. Saiful Hisab, siap hadir. Sandra Wulan, sakit. Sofyan, Siap, hadir. Swandi. Ada. Oh, mana Swandi? Sekolah, oke. Wahyu Ramadhani, oh di sekolah. Zahra Nur Asifa, Siap, hadir. Gendis Anugrah. Siap, hadir. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir. Tadi ada dua teman-teman kita yang tidak hadir dikarenakan sakit. Kita doakan bersama semoga teman-teman kita diberikan kesembuhan kembali. Amin. Baik.
pertama kalian akan mengamati video. Harapannya setelah kalian mengamati, kalian mampu menguraikan pengertian zikir dan doa setelah sholat dengan baik. Setelah kalian mengamati video, juga kalian diharapkan juga mampu merinci tentunya ketentuan zikir dan doa setelah sholat. Yang ketiga itu nanti kalian akan berdiskusi. Dengan diskusi tersebut kalian mampu mengkomunikasikan entah itu dengan kelompok masing-masing dan kelompok yang lain ya tentang materi kita, ketentuan berzikir dan berdoa setelah sholat. Selain daripada tujuan pembelajaran, yang perlu kalian perhatikan adalah tentunya manfaat daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini dia ya, manfaatnya tentu banyak. Yang namanya zikir dan doa itu manfaatnya dunia wal akhirah ya, di dunia dan di akhirat. Banyak sekali manfaatnya. Tapi Bapak cantumkan hanya beberapa di sini. Meningkatkan kualitas ibadah kalian jadi lebih baik, lebih khusyuk ya. Membiasakan diri mengingat Allah. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menumbuhkan rasa syukur dan tawakal, kan? Ada menanamkan akhlak yang baik. Jadi orang-orang yang berzikir, sering berzikir dan berdoa, insya Allah akhlaknya akan baik lama-kelamaan. Karena yang diucapkan adalah doa dan zikir. Ya, juga melafalkan zikir yang sahih tentunya, yang nanti kita akan pelajari setelah itu. Dan selanjutnya, adik-adikku, perlu kalian ketahui bersama, di dalam kita berzikir dan berdoa, ya tentunya di situ ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan di dalam doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang baik. Salah satunya jangan lupa kita doakan juga kedua orang tua kita. Daripada itu, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita lalui pada pagi hari ini, agar meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa yang merdeka tentunya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, siswa Nabila, Siap. silakan memimpin. Baik, setelah tadi kita melakukan atau menyanyikan lagu nasionalisme berupa Satu Nusa Satu Bangsa, menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa yang merdeka. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga,
Baik, anak-anak sekalian, kalian simak video berikut, kalian catat, kalian observasi apa yang nanti akan menjadi bahan diskusi oleh kalian masing-masing. Ya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, pada video pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Penasaran kan? Oke, simak video selengkapnya. Pernahkah kalian mendengar orang tua atau guru kalian mengajarkan tentang doa-doa tertentu setelah sholat yang menjadi sebab terjadinya istighfar berzikir? Sebelum ke pembahasan selanjutnya, silakan yang ramai diam dulu ya. Oke, selanjutnya pengertian umum dari berzikir. Berzikir merupakan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendiri hati dengan tujuan untuk mengingat Allah di setiap waktu dan tempat. Sedangkan berdoa diartikan sebagai ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati, yaitu terletak pada tujuannya. Kalau dalam berzikir, tujuannya untuk mengingat Allah di setiap waktu dan tempat. Kalau dalam berdoa, tujuannya yaitu agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah di setiap waktu dan tempat. Kalian semua paham kan ya apa yang dimaksud antara berzikir dan berdoa? Oke, selanjutnya waktu berzikir dan berdoa. Di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir dan berdoa adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Karena waktu tersebut merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Allah dikabulkannya doa-doa kita. Diam dulu ya. Selanjutnya, tempat yang paling utama untuk berzikir dan berdoa adalah masjid. Next, dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Sebenarnya ada banyak loh ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, Quran surah Al-Quran ayat 186 yang berikut. Setelah kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, apa beda antara salat masjid dengan masjid lainnya? Ya, banyak sekali tentang bacaan-bacaan zikir dan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Para ulama berupaya untuk menghimpun bacaan-bacaan sehingga memudahkan bagi umat Islam. Masing-masing memiliki pilihan tentang bahasa selain bahasa Arab dengan syarat bacaan-bacaannya tidak bertentangan dengan zikir dan doa berbahasa Arab sesuai dengan contoh Al-Quran dan hadis Nabi. Berzikir dan berdoa bagi umat Islam adalah kewajiban tanpa harus menunggu bisa berbahasa Arab terlebih dahulu. Hati dan pikiran tentang apa yang dibaca. Perbedaannya, tata cara zikir berjamaah, yakni bersuara keras namun tidak berlebihan. Yang kedua, membaca zikir sesuai dengan urutan yang disepakati oleh imam dan makmum. Sedangkan dalam zikir sendirian, tata caranya yaitu yang pertama, memantapkan iman dan tauhid kepada Allah dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Dan tak lupa meyakini Allah akan mengabulkan doa yang kita baca. Yang kedua, tidak tergesa-gesa mengharap dikabulkan. Yang ketiga,
ketiga, imam memulai pembacaan doa dengan mengucapkan hamdalah. Yang keempat, membaca doa surah. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk makola berdatang dengan kolam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menonton video pembelajaran yang tadi ditampilkan, tentunya kalian masing-masing sudah catat, ya, mengevaluasi dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak akan jelaskan sedikit saja. Ya, tadi pokok-pokok penting yang dibahas di dalam materi ini tadi ada tentang tata cara berzikirnya, keutamaannya, hikmahnya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, kalau kalian bisa mencermati dengan baik, maka nanti kalian akan bisa mengidentifikasi video pembelajaran tadi yang ditampilkan tadi. Baik, untuk itu sebelum Bapak melanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Oke. Baik, selanjutnya karena tidak ada yang bertanya, insya Allah sudah paham semua ini ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja karena kelompok sudah terbagi dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, ya. Kelompok sudah terbagi, maka Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Dan silakan kerjakan tugasnya. Hai. Kerjakan ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok berapa? 3. Kerjakan kelompok 3. Ini kelompok 4. Kerjakan. Oke. Baik. Kerjakan tugas yang ada di situ. Kalian identifikasi video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi, sekaligus di LKPD Bapak lampirkan materi singkat tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kalian evaluasi, kalian identifikasi, kalian evaluasi. Nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, kita bagaimana? Nah, ya. Kemudian zikir dan kamu terserah, kamu mau ambil materi yang ini akan ada pengertiannya, ya kan? Ada juga tata caranya. Silakan kalian apa yang ingin didiskusikan nanti di kolom ya. Silakan. Apa yang tidak paham? Kamu tinggal ambil. Oh. Ini materi singkatnya. Nah, ada materi, ya ada pengertian, ada ketentuannya, bukan banyak kan? Ada tata cara. Oh. Ada apa lagi? Ada apa nih? Akhir tugasnya di sini. Hasil diskusi tulis di sini, oke? Karena kalian diskusi sudah selesai, masing-masing regu kelompok sudah mendapatkan hasil diskusinya. Nah, kita langsung kelompok berapa yang ingin presentasinya terlebih dahulu? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu. Saya dari kelompok 3 menyampaikan diskusi macam-macam doa setelah salat dan artinya. Doa setelah salat adalah kesempatan terbaik untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa waktu yang paling mustajab untuk berdoa salah satunya adalah setelah salat fardu. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya kita kasih tepuk tangan dulu untuk regu 3. Selanjutnya regu berapa? Ingin maju? Regu 4. Mana regu 4? Silakan regu 4. Kasih tepuk tangan regu 4. Assalamualaikum warahmatullahi
Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hikmah berzikir dan berdoa setelah sholat bagi remaja. Bagi remaja seperti kita, berzikir dan berdoa setelah sholat memiliki banyak manfaat atau hikmah. Di tengah masa pubertas yang penuh gejolak dan mencari pencarian dari zikir dan doa menjadi penyembuh hati dan penuntut akhlak yang baik dan menghindarkan diri dari pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Ketiga, dengan berzikir dan berdoa kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan sabar. Saat doa belum dikabulkan, kita belajar untuk menunggu dan tetap Ya, terima kasih banyak kepada kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 1 dulu. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok 1, pengertian dan keutamaan berzikir salam sholat. Berzikir adalah aktivitas mengingat Allah SWT dengan menyebut nama-namanya, memujinya dan memohon ampun kepadanya. Setelah sholat, zikir menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan karena mengandung banyak keutamaan dan manfaat ritual bagi seorang muslim. Dalam Al-Quran dan hadis berzikir. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saja dan berdoa setelah sholat. Tata cara berzikir setelah sholat sebaiknya mengikuti apa yang dicontohkannya, dilakukan secara berganti atau secara berjamaah dan boleh suara pelan maupun nada keras selama tidak mengganggu orang lain. Pertama-tama setelah memberikan keselamatan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya setelah ini masing-masing kelompok silakan bertanya kepada kelompok lain. Karena tadi masing-masing kelompok Bapak perhatikan itu mengidentifikasi materi ini secara berbeda-beda ya. Berarti bagus. Berarti dari masing-masing kalian punya cara pandang terhadap materi ini dengan berbeda-beda. Baik. Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik. Siapa yang ingin bertanya pada kelompok yang lainnya? Saya. Oke, mantap. Silakan berdiri. Baca pertanyaannya. Saya dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Siap. Catat pertanyaannya. Saya di bagaimana pengaruh zikir terhadap sikap dan terhadap jika seorang terguru dan tidak sempat berzikir setelah sholat, apa ia berdosa dan apakah ia berdosa? Ya, kasih tepuk tangan kelompok 3. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh zikir terhadap perilaku seorang pelajar? Jawabannya, zikir membuat hati pelajar lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Ini membantu dalam pengamatan keputusan dan menghindarkan dari tindakan negatif seperti bohong atau malas belajar. Pertanyaan keempat, pertanyaan kedua, jika seseorang terburu-buru dan tidak sempat berpikir,
apakah berdosa? Jawabannya tidak berdosa karena zikir setelah sholat adalah sunnah, namun sangat disayangkan jika ditinggalkan karena kita melewatkan kesempatan mendapatkan pahala dan ketenangan jiwa. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong satu. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian melakukan tanya jawab, dan tentunya Bapak sangat mengapresiasi ya kalian melaksanakan materi belajar diskusi ini dengan sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak evaluasi sedikit ya. Tadi ada beberapa kelompok yang cara membacanya kurang lantang ya, sehingga tidak terdengar oleh kelompok yang lain. Sehingga kelompok yang lain sulit untuk mencatat poin-poin yang akan ditanyakan. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak harap kalian presentasikannya dengan penuh semangat ya, yang lantang penuh semangat supaya terdengar oleh kelompok yang lain. Dan tentunya pada pagi hari ini kalian luar biasa. Terima kasih. Baik, sebelum Bapak membacakan refleksi, terlebih dahulu dari kalian juga tentunya sudah punya refleksi tersendiri ya. Silakan, ada yang mau membacakan refleksi? Oke, kasih tepuk tangan untuk Bapak. Silakan bacakan. Diskusi kelompok kami membuka pemahaman baru bahwa zikir dan doa memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian remaja. Kami sadar bahwa sebagai pelajar, tantangan yang kami hadapi tidak sedikit, baik dari lingkungan pergaulan maupun tekanan belajar. Kita sekalian, refleksi dari kelompok 4 tadi. Poin pentingnya dari refleksi tersebut adalah kami memahami bahwasannya pentingnya berzikir dan berdoa bukan hanya dalam implementasi ucapan semata, tapi juga harus dipraktekkan dengan gerakan atau dengan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mantap sekali refleksinya. Dari Bapak hanya sedikit saja. Belajar hari ini kalian sudah bagus. Hanya sedikit tadi beberapa kekurangan sudah Bapak jelaskan. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa melakukan diskusi dengan lebih baik, mempresentasikan hasil diskusi dengan lebih baik. Ya, paham semuanya? Paham. Baik, kesimpulan hari ini tentunya dari pembelajaran hari ini untuk pelajaran bahwasanya setelah sholat kalian harus ya, meskipun tidak wajib hukumnya, tapi setidaknya kalian harus zikir dan doa. Itu adalah bentuk kita penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah sholat langsung pergi aja, tapi kita biasakan diri berzikir dan berdoa. Doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, doakan orang-orang di sekitar kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu agar kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Siswa rehat. Jawab. Silakan pimpin doa. Duduk siap, gerak. Istirahat tepat, gerak. Mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
bagi yang laki-laki di sholat Jumat. Di sholat Jumat apa enggak nih? Ya. Ya. Baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata dan berucap serta bertingkah laku. Wal-'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.